Assalamualaikum sahabat, selamat datang kembali di vlog ternak aku berikutnya. Video berikut ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengelolaan ampas kelapa yang baru datang atau yang baru kita ambil dari proses pemerasan santan. Nah, video berikut ini adalah lanjutan pengelolaan ampas kelapa dengan ronsum dan racikan pakannya sebagai berikut. Ampas kelapa menjadi salah satu inovasi pakan alternatif untuk budidaya ayam kampung. Bukan tanpa sebab itu kita gunakan karena memang mahalnya harga pakan. Untuk pembudidayaan ayam kampung yang jumlahnya di atas 100 ekor, sudah pasti kita kalang kabut untuk memikirkan biaya pakannya. Apalagi kalau kita menggunakan pakan pabrikan, sudah jelas biayanya akan berkali-kali lipat banyaknya dan juga mahalnya. Oleh sebab itu, saya sebagai peternak ayam kampung pemula dan juga telah memikirkan beberapa inovasi-inovasi baru seperti ampas kelapa yang bisa kita jadikan pakan alternatif. Nah, di video sebelumnya saya juga sudah membagikan video cara mengelola untuk menfermentasi sebelum ampas kelapa kita gunakan. Apabila kalian belum menonton videonya, silahkan tonton dulu di video sebelumnya, baru kalian boleh menerapkan manajemen ataupun cara pengelolaan pakan di video berikut ini. Apabila kalian belum melakukan proses fermentasi, jangan sesekali kalian menggunakan resep pakan yang saya bagikan di video ini. Kenapa saya katakan begitu? Ampas kelapa yang kita gunakan tanpa melalui proses fermentasi sudah jelas tidak akan maksimal hasilnya, dan juga potensi untuk penggemukan ayam kampung ke depannya juga kurang maksimal. Oleh sebab itu saya membagi dua plot ataupun dua part untuk videonya. Di part pertamanya ataupun video sebelumnya sudah saya jelaskan proses cara memfermentasi dan mengelola ampas kelapa yang baik dan benar. Silahkan sahabat-sahabat vlog tonton dulu videonya, baru kalian mampir ke video ini untuk resep dan racikan pakan setelah difermentasi. Nah, jadi ampas kelapa ini memiliki nilai kandungan protein kurang lebihnya 9% untuk protein kasarnya. Terdiri juga lemak, kemudian ada protein nabati, ada juga di sini kalorinya, semua sudah lengkap. Nah, jadi setelah itu kita akan lakukan proses-proses fermentasi. Guna apa? Nah, guna menaikkan kandungan proteinnya dan menurunkan serat kasarnya. Apabila tanpa proses fermentasi, ampas kelapa itu akan sangat sulit untuk dicerna ayam, karena ampas kelapa memiliki serat kasar yang cukup tinggi yang sulit untuk dicerna oleh unggas khususnya ayam. Oleh sebab itu, apabila kalian pengen maju di dalam dunia peternakan ayam kampung khususnya ya, kalian bisa menerapkan metode-metode pakan alternatif ini dengan cara menfermentasikannya terlebih dahulu untuk menurunkan serat kasarnya dan menaikkan kadar proteinnya. Rumus peningkatan protein pada pakan fermentasi kenaikannya sekitar 2%. Apabila protein dasar dari suatu pakan itu sekitar 5%, berarti kalau setelah difermentasi akan naik sekitar 2% menjadi total protein pakannya 7%. Begitu dia rumus fermentasi. Oleh sebab itu saya sering menggunakan pakan-pakan fermentasi mulai dari dedak, tepung jagung, kemudian ada juga ampas kelapa, ampas tahu. Itu semua saya lakukan proses fermentasi untuk memaksimalkan potensinya. Jadi ketika kita berikan ke ayam lebih maksimal. Setelah melalui proses fermentasi sekitar 5 hingga 6 hari, barulah ampas kelapa boleh kita gunakan atau kita berikan ke ayam. Di sini saya akan mencontohkan racikan pakan 1 kilo untuk ampas kelapa, dan untuk ini kita gunakan ke ayam pembesaran ataupun penggemukan. Berikut ini saya mencontohkan sekitar 300 gram ampas kelapa untuk bahan dasarnya, kemudian kita campurkan dengan ronsum berikut ini. Selanjutnya tambahkan tepung jagung sekitar 200 gram, totalnya sudah 500 gram. Nah, ini kita dapat protein nabati dari jagung. Kemudian tambahkan tepung ikan ataupun konsentrat kurang lebihnya 300 gram. Total pakan sudah 800 gram. Terakhir tambahkan dedak bekatul sekitar 200 gram. Total keseluruhan pakan yang kita racik ataupun kita aduk kurang lebihnya 1 kilo. Ini sekedar contoh, apabila kalian pengen menaikkan atau menambah silahkan gandakan jumlahnya. Kemudian siapkan wadah pengadukan. Nah, di sini untuk memudahkan kita mencampurkan seluruh pakan agar lebih maksimal dan tercampur merata. Aduk seluruh pakan, pastikan benar-benar tercampur. Tekan-tekan sedikit di bagian pakan pengadukan, dikarenakan di sini tekstur ampas kelapa yang sudah terfermentasi sedikit alot ataupun sedikit lembab. Jadi untuk mencampurkannya butuh sedikit tenaga dan proses. Kemudian siapkan air kurang lebihnya 1 gelas. Kemudian di sini kita tambahkan kurang lebihnya setengah sendok makan molase ataupun gula pasir. Nah, gula pasir ini untuk membantu perkembangan mikrobakter yang ada pada M4. Kemudian tambahkan M4-nya kurang lebihnya setengah tutup botol saja untuk 1 gelas air. Aduk dan campurkan seluruh larutan M4 dengan gula pasir dan juga airnya. Ini bertujuan guna memaksimalkan proses penyerapan protein pada pakan yang dilakukan oleh ayam. Jadi ayam tidak bisa menyerap 100% protein pakan. Tujuan dari pemberian M4 dan gula ini guna memaksimalkan potensi penyerapannya.
Nah, selanjutnya tuangkan seluruh larutan ke dalam pakan yang sudah kita siapkan tadi. Aduk kembali hingga merata, pastikan seluruh pakan terkena larutan M4 tadi, agar nanti ketika ayam mengonsumsinya, nanti ayam secara otomatis akan menyerap ataupun tubuh ayam akan menyerap secara maksimal protein yang ada di pakan fermentasi kita, sehingga bobot yang dihasilkan juga nanti akan benar-benar maksimal. Nah, ini dia hasilnya sangat bagus, dia tidak terlalu basah dan juga tidak terlalu kering. Pakan seperti inilah yang paling digemari oleh unggas, khususnya ayam, karena dia gampang untuk ditelannya. Kalau pakan terlalu kering kita berikan kepada ayam, ayam akan kesulitan untuk menelannya. Selamat datang di kandang pembesaran kami. Ini kandang pembesaran kami, kapasitas populasinya sekitar 5.000. Berikut ini saya langsung memberikan pakan ini kepada ayam-ayam peliharaan di sini. Terlihat di sini ayam-ayamnya sangat senang dan sangat menggemari pakan dengan campuran ampas kelapa dan ronsum yang sudah kita racik tadi. Lihat di sini sahabat-sahabat, ayam melahap dan memakan dengan nikmat. Nah, jadi ampas kelapa ini bisa jadi alternatif apabila pakan mahal ataupun pakan lagi melambung tinggi. Dengan ronsum pakan yang sudah saya bagikan, semoga banyak dari kalian yang terbantu dan juga sukses dalam beternak. Untuk masalah peternakan ayam kampung, sukses atau tidaknya bukan hanya mengenai murah atau tidaknya harga pakan, tetapi juga bagaimana cara kita mengelola di peternakan ataupun di kandang ayam kita itu. Begitulah cara saya mengelola ampas kelapa, semoga banyak membantu peternak-peternak pemula dan juga peternak yang khawatir harga pakan mahal. Ini adalah salah satu solusi pakan alternatif. Terima kasih sudah menonton, saya Dain undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.